Lukas 5 ayat 10b. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi manusia. Ayat 10b. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi manusia. Lukas 5 ayat 10b. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi manusia. Happy Sunday, dadah. Muah. Halo anak-anak, kembali lagi di Sekolah Minggu Online. Nah, sebelum kita mau memuji nama Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Ayo semuanya di rumah, lipat tangan, tutup mata, ikut Kakak Cia berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi ya Bapa. Terima kasih Engkau sudah memimpin kami sepanjang malam hingga saat ini. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau mulaikan ibadah kami, Tuhan tolong pimpin sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kau juga urapi guru-guru yang melayani, biarlah boleh oh Tuhan melayani dengan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati juga anak-anak yang ada di rumah, berikanlah kami hati yang penuh sukacita, hati yang siap untuk memuji muliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah Kakak Cia, kita sekarang akan menyapa dulu nih anak-anak yang ada di rumah ya. Untuk ini, Nae dan Biden juga Riko, halo apa kabar? Ada juga Ethan, Ichel dan Igan, halo. Ada juga Samuel, Delano dan juga Queen, halo. Ada juga Ethan, Samuel yang di Hong Kong, dan ada juga Swingly, halo. Ada kakak adik nih, Kevin dan Grace. Juga ada Michael, Ricardo, halo. Ada juga Marvelinda dan Mila, halo. Ada Samuel Obaja, Valen, dan juga Evan. Ada juga nih El, sama ada yang bersaudara nih Tante. Siapa? Ada Abang Michael, Matthew dan Malona, halo. Oh iya. Nah semua ya udah ya? Iya udah semua. Oh iya. Oh ya. Dan kita juga mau menyapa semua teman-teman yang ikut ibadah kita hari ini ya. Nah hari ini kita mau semangat memuji nama Tuhan ya. Tapi sebelumnya Tante, coba Kakak Cia mau kita ingat-ingat lagi. 2 minggu, 3 minggu ini kita selalu membicarakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu datang ke dunia, mati di salib. Tapi Tuhan Yesus itu bangkit dan Tuhan Yesus hidup. Nah, bahkan Tuhan Yesus itu naik ke surga. Tapi teman-teman semua yang di rumah jangan sedih karena Tuhan Yesus sudah berjanji, Dia akan datang kembali. Betul. Tante jadi ingat nih Kakak Cia. Tante punya lagu yang sudah lama gak pernah dinyanyikan. Yaitu Tuhan datang di atas awan. Yuk kita nyanyikan ya. Ayo kita nyanyikan bareng-bareng ya. Ini dengan semangat. Lagi ya. Siap-siap.
Oke. Hmm. Tadi kata lagunya Tuhan datang di atas awan. Ada satu lagi Tante. Apa? Tadi Tante udah request. Sekarang Apa? giliran Kakak Cia yang Ya, request apa ya. coba? Kita mau nyanyikan Yesus itulah satu-satunya. ya. Tuh. Semuanya pakai gerakan ya. Ayo bangkit berdiri. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Siap ya. Satu kali lagi ya. Gerakannya harus berlancar. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar Di surga. di surga. Nah, sama seperti tadi kata lagunya, Ya. Tuhan Yesus sudah berjanji akan datang kembali. Asal kita tetap setia menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Betul, Tante. Ya. Kita sebentar anak-anak akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita buka hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang terpenting dalam kehidupan kita. Kita akan menyanyikan satu pujian penyembahan. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu.
akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami anak-anak sekolah minggu adalah milik-Mu yang pribadi Tuhan. Kami semua berharga di mata Tuhan. Terima kasih banyak kalau kami boleh memiliki Allah yang seperti-Mu, Allah yang penuh dengan kasih dan kemurahan, Allah yang tidak hanya menyelamatkan hidup kami, Allah yang tidak hanya menjadi penebus dosa kami, tapi Engkau juga berjanji Tuhan untuk membawa kami kembali ke dalam surga Bapa. Engkau akan menjemput kami pada saat yang Engkau datang kembali ke dalam dunia ini yang kedua kali. Terima kasih, kami bersyukur, kami telah memuji membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan guru sekolah minggu yang akan melayani, urapi dengan urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Pakai untuk menjadi berkat bagi semua anak-anak yang mendengarkan Bapa. Dan Kau juga persiapkan kami anak-anak-Mu Bapa. Kami buka hati kami, biarlah firman Tuhan boleh masuk tertanam dalam hati kami. Dan kami semua anak-anak sekolah minggu Tuhan boleh menjadi pelaku firman yang baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut sabda-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita apa? Mendengarkan firman Tuhan. Betul. Sekarang kamu siapkan Alkitab kamu karena kita akan belajar firman Tuhan dari Alkitab kita. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Iya, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tapi sebelumnya kita mau baca ayat hafalan kita dulu ya. Yuk sekarang buka Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Yuk buka semua Alkitabnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Kita mau baca sama-sama ya. Yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kita baca sekali lagi. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Oke. Nah, adik-adik, Kakak Fitria mau belajar tentang firman Tuhan nih sama adik-adik. Jadi adik-adik fokus ya. Nah, Kakak Fitria mau tanya dulu nih sama adik-adik, siapa yang masih ingat cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus? Iya, pinter. Betul, kelahiran Tuhan Yesus yang di kandang domba. Siapa yang mengandung? Iya, Ibu Maria dan Papa Yusuf, adik-adik. Betul. Nah, adik-adik tahu nggak tujuan Tuhan Yesus lahir ke dunia apa? Kenapa Tuhan Yesus harus lahir ke dunia? Coba, ada yang tahu nggak? Masih bingung? Yuk kita buka ayatnya. Kita buka di Roma 3 ayat 23. Roma itu ada di mana adik-adik? Perjanjian baru atau perjanjian lama? Iya, pinter. Ada di perjanjian baru. Yuk kita buka Roma 3 ayat 23. Nah, kita mau baca sama-sama ya adik-adik ya. Di Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maksudnya apa ya Kak Fitri ya? Tuhan Yesus lahir ke dunia. Terus yang satunya lagi, semua orang telah berbuat dosa. Hubungannya apa? Kenapa coba adik-adik? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu? Kenapa Tuhan Yesus harus lahir ke dunia, sedangkan pada saat itu manusia itu semua manusia telah berbuat dosa? Kenapa coba? Kita cek adik-adik. Kenapa? Kita buka ayatnya di Yohanes 3 ayat 16. Yuk kita buka lagi. Yohanes 3 ayat 16. Kita mau baca sama-sama lagi. Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, adik-adik. Nah, maksudnya apa? Maksudnya, semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Hukum dosa tahu nggak adik-adik apa? Hukum dosa itu adalah maut. Maut itu apa? Mati. Nah, siapa di sini yang tidak pernah berbuat dosa? Ayo, angkat tangan. Siapa di sini yang pernah berbuat dosa? Coba tanya mama papanya, pernah berbuat dosa nggak? Hah? Pak, pernah berbuat dosa nggak? Pernah juga. Nah, itu adik-adik. Seperti tadi dikatakan di Alkitab, semua orang telah berbuat dosa. Jadi, kalau semua orang telah berbuat dosa, harusnya semua orang itu mati. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah sayang sama adik-adik, Allah sayang sama kakak Fitria, sayang juga sama mama papa, makanya Allah mengirim anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus yang menggantikan kita mati, adik-adik. Harusnya kita yang mati, tapi sekarang Tuhan Yesus yang menggantikan. Tuhan Yesus yang tebus dosa kita. Melalui darahnya di kayu salib, dosa kita ditebus, adik-adik. Tuhan Yesus harus dipaku di tangannya, dipaku di kakinya, disalib di kayu salib, adik-adik. Sakit pokoknya. Nah, itu semua karena dosa kita. Tapi karena Tuhan Yesus sayang sama kita, Tuhan Yesus enggak memperhitungkan itu, adik-adik. Enggak minta uang sama adik-adik, enggak minta dibayar sama adik-adik. Nah, udah gitu adik-adik, siapa yang masih ingat kemarin-kemarin kita memperingati hari apa ya? Ada yang ingat gak? Yang ada telur-telurnya. Ingat gak? Yang kita dapat telur kemarin. Iya, Jumat Agung dan Hari Kebangkitan ataupun Hari Paskah, adik-adik. Nah, karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib pada hari Jumat Agung, adik-adik, dan dia dikubur dan dia akhirnya bangkit, yang kita peringati hari Paskah, adik-adik. Nah, itu tuh adik-adik buktinya bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Kita berdoa dan menyembah Tuhan kita yang hidup, adik-adik. Nah, sekarang di mana Tuhan Yesus kita? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu di mana Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sudah naik ke surga, adik-adik. Tuhan Yesus itu sudah ada di surga sekarang. Ngapain? Ngapain coba Tuhan Yesus naik ke surga? Kan Tuhan Yesus itu berkuasa ya. Udah aja dia di bumi jadi raja. Gimana? Bisa kan? Tapi karena Tuhan Yesus sayang sama kita, kita sudah ditebus dari dosa. Tuhan Yesus sekarang udah naik ke surga dan mempersiapkan rumah untuk kita semua. Untuk siapa? Untuk kakak Fitri, untuk adik-adik, untuk mama papa, untuk oma opa, untuk ate, untuk tante om, untuk kakak adik kita, untuk semua orang yang ada di dunia. Tuhan mempersiapkan rumah. Rumah kita apa coba di sana? Disebut apa namanya? Surga. Betul, adik-adik. Tuhan Yesus itu naik ke surga. Tuhan Yesus lagi mempersiapkan rumah kamu, rumah kakak Fitria. Nanti kalau sudah waktunya kita akan sama-sama naik ke sana, adik-adik, ke surga. Kapan kita naik ke surga? Ada yang tahu kapan kita bisa naik ke surga? Kapan coba? Kapan kira-kira kita naik ke surga? Betul, adik-adik, ketika Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia yang kedua kali. Kalau waktu itu Tuhan Yesus udah datang, waktu dia lahir, terus dia mati, terus dia dikubur, akhirnya bangkit ke surga. Nah, nanti Tuhan Yesus akan datang lagi, adik-adik. Nah, Tuhan Yesus nanti datang ke bumi untuk yang kedua kalinya. Ngapain? Menjemput kita semua yang percaya sama Tuhan. Yuk coba kita buka Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Yuk kita coba buka Yohanes 14
Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Kita mau baca. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bagi siapa? Bagi kamu dan bagi kakak Fitria. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wah, di mana Tuhan Yesus ada, kita pun nanti ada, adik-adik. Makanya sekarang kita mau mempersiapkan diri, biar nanti ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus dapetin kita lagi berdoa, lagi menyembah Tuhan, lagi percaya sama Tuhan, lagi jadi anak baik, lagi jadi anak yang taat dan dengar-dengaran, sedang membaca firman Tuhan, sehingga pas Tuhan Yesus lihat adik-adik jadi anak yang baik, jadi anak yang taat, Tuhan Yesus akan jemput kita semua ke surga. Rumah adik-adik udah tersedia di surga. Kalaupun rumahmu di bumi tidak bagus, rumahmu di dunia tidak bagus, enggak masalah. Kalau nanti udah di surga adik-adik, rumah kita lantainya akan terbuat dari emas. Wah, keren banget. Lantainya terbuat dari emas. Kita nggak akan ada lagi yang sedih-sedih kalau di surga. Semuanya bahagia. Nggak ada lagi kematian adik-adik. Kamu nggak akan mati lagi kalau nanti Tuhan udah angkat ke surga. Wih, siapa yang mau masuk surga? Siapa? Iya, Tuhan udah siapkan rumah untuk kamu. Nah, gimana caranya biar kita siap sedia nanti pas Tuhan Yesus datang? Siapa yang bisa jawab? Nah, dari sekarang kita harus rajin baca firman Tuhan adik-adik. Biar waktu Tuhan Yesus datang ke bumi, Tuhan Yesus sedang melihat kita lagi percaya sama Tuhan, membaca firman Tuhan, dan Tuhan Yesus senang melihat kita. Tuhan Yesus bilang, wah, anakku lagi baca firman Tuhan. Yuk kita ke surga. Wah, nanti sama Tuhan diangkat ke surga. Sama-sama di surga kita makan enak. Terus mau mainan banyak. Terus lantai surganya aja terbuat dari emas. Terus gak akan ada yang marah-marah. Gak akan ada yang sedih-sedih. Gak akan ada yang nangis-nangis. Pokoknya di surga itu semua bahagia. Karena nanti kita semua akan bertemu Tuhan Yesus adik-adik. Iya, makanya adik-adik dari sekarang kita akan belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Karena kata Tuhan, apa yang sudah Tuhan katakan di Alkitab semuanya ya dan amin. Apa sih ya dan amin, Kak Fitri? Ya dan amin itu adik-adik, semua yang ada di Alkitab itu akan terjadi. Semua yang diceritakan di firman Tuhan itu beneran adik-adik, gak bohong. Tuhan Yesus gak pernah bohong. Ini janji Tuhan di Alkitab pasti terjadi. Kalau Tuhan bilang, Tuhan akan memberkati kamu, Tuhan pasti memberkati kamu. Tuhan bilang, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, Tuhan pasti datang yang kedua kali adik-adik. Jadi, kita harus siap-siap ya. Ibaratnya kalau mau perang, kita harus siap senjata. Nah, sekarang kita mau perang melawan iblis. Semua iblis harus kita bantai semua adik-adik. Biar nanti waktu Tuhan Yesus datang, nggak ada lagi iblis yang ganggu kita. Kita sudah siap diangkat sama Tuhan Yesus ke surga adik-adik. Siapa yang mau ikut sama Tuhan Yesus ke surga? Angkat tangan. Yeay, semuanya kita mau ikut ke surga sama Tuhan Yesus ya. Nah, makanya kita belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Coba sekali lagi kita mau lihat ayat hafalannya ya.
kita mau hafal ini ayat hafalan. Karena setiap kita membaca firman Tuhan itu, kita sudah percaya sama Tuhan dan mengaminkan janji Tuhan dalam hati kita. Yuk kita baca lagi. Ayat hafalan kita minggu ini, Kisah Rasul 1 ayat 11b. Yuk buka lagi Alkitabnya. Kisah Rasul 1 ayat 11b. Kita baca sama-sama. Yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Sekali lagi adik-adik, Kisah Rasul 1 ayat 11b. Yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu telah melihat dia naik ke sorga. Nah, kita percaya Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia untuk menjemput kita dan sama-sama naik ke sorga adik-adik. Nah, sepanjang minggu ini biar adik-adik tetap percaya sama Tuhan, menghafalkan ayat hafalan ini dan nanti dikumpul sama kakak-kakak pembimbingnya ya, sama kakaknya nanti biar diupload. Iya, kamu harus tetap percaya sama Tuhan seumur hidupmu sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita harus tetap percaya berserah penuh sama Tuhan. Ya, apapun yang kamu minta sama Tuhan dengan cara berdoa. Karena kita adalah anak kesayangan Tuhan Yesus adik-adik. Kita adalah anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi setiap kamu meminta sama Tuhan, pasti Tuhan dengar. Caranya bagaimana? Caranya dengan berdoa. Termasuk kamu juga harus rajin berdoa biar corona cepat pergi. Biar kita bisa ketemu lagi di sekolah minggu adik-adik. Ya, nah cukup sekian firman Kakak Fitri ya. Hari ini kita mau berdoa. Ya, yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami anak-anak Tuhan telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan kami sangat baik. Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau sayang sama kami Tuhan. Walau kami sering berbuat dosa, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan sudah mengampuni kami di kayu salib. Tuhan sudah rela mati untuk menebus dosa kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, kalau kami akan menjadi anak-anak yang baik, kami mau menunggu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami percaya ketika nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kami pasti akan dibawa bersama-sama dengan Tuhan ke surga. Kami mau hidup bahagia di surga bersama Tuhan. Maka itu Tuhan, ajar kami anak-anak Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat, untuk menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kalau kami mulai malas Tuhan, Tuhan tegur kami, Tuhan beritahu kami agar kami tidak malas lagi membaca firman Tuhan, tidak malas lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, tidak malas lagi untuk ibadah dan menghafalkan ayat hafalan kami Tuhan. Dan kami tidak mau jadi anak yang nakal melawan orang tua kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk corona. Biar Tuhan corona kami usir di dalam nama Yesus. Kami usir corona dari Indonesia Tuhan, bahkan dari dunia. Biar kami bisa sama-sama ketemu lagi di gereja untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan berkati kami dan Tuhan juga berkati mama papa kami. Tuhan berkati juga pendeta kami. Tuhan juga berkati kakak-kakak pembimbing kami. Dan Tuhan juga berkati semua orang di dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anak Tuhan katakan amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Dadah.